Kadang mimpi terbesar tidak selalu berbentuk panggung megah atau sorotan lampu. Kadang mimpi itu justru hadir dalam bentuk yang sangat sederhana, tertawa tanpa beban, berlari tanpa rasa takut, dan merasa kembali menjadi anak-anak. Hari ini, Ruang Bertanya bersama program Strength Beyond Limits tidak datang membawa acara besar. Kami tidak datang membawa janji muluk. Kami datang membawa satu niat yang jujur dan sangat manusiawi. Menemani sebuah mimpi kecil agar tidak tumbuh sendirian. Ini adalah kisah Keisha, 12 tahun, seorang pejuang kecil dengan tumor otak stadium 2. Di usianya yang seharusnya dipenuhi cerita sekolah, permainan, dan tawa, Keisha justru lebih akrab dengan ruang pemeriksaan, jadwal kontrol, dan hari-hari yang melelahkan. Ia telah melewati banyak proses yang tidak mudah, banyak hari yang berat, banyak malam yang panjang. Namun di balik semua itu, Keisha menyimpan satu harapan yang begitu jujur, begitu polos, dan begitu manusiawi. Aku ingin bermain di tempat bermain bareng saudaraku. Hari ini, kami percaya pada satu hal yang sering terlupakan, bahwa kebahagiaan bukan pelengkap dalam proses penyembuhan. Ia adalah bagian dari proses penyembuhan. Bahwa tawa, rasa aman, dan perasaan ditemani mampu mengirimkan sinyal baik kepada hati dan perlahan kepada tubuh. Dan hari ini, mimpi kecil itu tidak dibiarkan sendiri. Di momen inilah Kak Arin hadir, bukan sekedar datang, tetapi memilih untuk terlibat sepenuhnya. Dengan ketulusan, Kak Arin menraktir seluruh kebersamaan hari ini, mulai dari bermain, makan, hingga momen pulang, agar Keisha dan saudaranya bisa menikmati hari ini tanpa memikirkan apapun selain tertawa. Pas di sekolah, walaupun online juga, Keisha ada nggak pelajaran favorit Keisha? Yang paling Keisha suka apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, paling suka bahasa Inggris ternyata. Aku suka juga bahasa Inggris. Kenapa suka bahasa Inggris? Gurunya seru kali? Enggak, ya yang lihat di YouTube itu kayak kartun-kartun itu jadinya. Karena dulu kalau aku suka pelajarannya kalau gurunya seru. Tapi sebenarnya nggak baik gitu. Semuanya harus seru. Selain bahasa Inggris ada lagi nggak? Mewarnai apa sih gambar? Seni. Apa? Seni. Suka seni. Berarti Keisha tahu seni dong. Maksudnya udah biasa gambar gitu. Menurut aku kalau ngelihat orang yang bisa gambar terus suka seni, itu keren. Soalnya aku dari dulu nggak pernah punya bakat itu. Keluarga aku semuanya nggak ada yang punya. Jadi kayak tiap ngeliat orang bisa tuh, kok bisa gitu, caranya gimana? Ya kan soalnya kalau bengong di rumah kan kalau main HP terus kan pusing, kayak suka pusing, makanya cuma di rumah gambar-gambar. Mama ini mama, ini Keisha, ini kayak gitu ke kakaknya, sebenarnya kayak gitu gambar-gambar anime gitu. Paling suka gambar apa? Orang atau pemandangan? Pemandangan suka. Ada nggak foto-foto gambar-gambar Keisha? Nggak ada ya? Nggak, di bawah nggak ada. Suka ngelukis walaupun jelek. Ya sama ini juga ya. Karena ngelukis kan kayak kita bisa bebas kan, warnanya apa aja, tergantung mau gimana gitu. Lebih suka gambar atau melukis? Lebih ke mana? Lebih ke Gambar. Dulu aku banyak kanvas gitu kan, tapi udah hilang fotonya. Tapi aku dulu juga suka, walaupun hasilnya ya gitu. Tadi kan kita udah main, perasaan Keisha gimana? Seneng nggak?
senangnya seneng banget. Saya kan nggak pernah ya kan. Palingnya kalau pasar malam kayak gitu, kalau ayahnya libur, kalau pas hari Sabtu apa hari Minggu. Kalau dari tadi pas kita main, permainan apa yang paling Keisha suka? Ya, jabitan boneka itu apa? Ya sama Azam yang Itu yang main-main dorong-dorongan itu ya tadi. Yang bareng Azam juga. iya. Yang mana? Tapi Keisha suka boneka nggak? Kalau di rumah mainannya apa selain boneka? Cuma gambar aja. Gambar aja. Iya. Punya boneka nggak? Punya cuma satu tuh. Yang Oh, nggak, boneka. nanti kita beli boneka. Udah nggak Kayak pernah. aku udah lama juga nggak beli boneka. Kau Kita beli gimana? boneka. Cita-cita Keisha apa? Ada nggak cita-cita yang Keisha pengen? Sing Keisha keinginnya, sing dipenginin Keisha apa? Pengen apa? Melukis, pengen melukis. Ya, kalau di rumah nggak pengen apa-apa. Udah sering gambar pemandangan. Selain pemandangan, suka gambar apa lagi? Binatang. Oh iya, binatang kesukaan Keisha. Kucing. Keisha punya ini nggak warna kesukaan? Apa? Warna hijau. Oh, pantesan pakai baju hijau. Berarti ini outfit terbaik hari ini. Baju yang paling keren hari ini. Kalau aku sukanya warna pink. Nah, ini pakai merah biar nuansanya akhir tahun. Kita matching loh. Merah hijau. Kak, makasih banget udah bikin Keisha bahagia. Alhamdulillah, bikin Keisha seneng. Justru aku yang makasih. Aku yang makasih. Menurut aku, walaupun Keisha masih 12 tahun, Keisha tuh ngajarin aku banyak hal banget. Aku selalu tiap ketemu orang baru itu ngerasa aku tuh lagi diajarin gitu. Aku ketemu ibu juga, aku ngerasa aku lagi dikasih sebuah pelajaran baru terus. Jadi aku senang kasih ke Keisha. Terima kasih kembali. Tapi Keisha tuh, cantik banget tau. Soalnya banyak aku sering ketemu mengidap berbagai penyakit itu pasti biasanya mereka lemas, nggak semangat. Tapi Keisha tadi ketemu tuh cantik banget aura. Karena apa ya, malamnya udah dari dulu apa dikabarin mau dapat Hamster ini kan udah seneng banget, bahagia. Mah kapan tuh mah hari apa sih mas, kan berapa mas, berapa hari lagi mah kayak gitu, liatin tanggal mulu, liatin tanggal terus. Kebetulan bilangnya besok ini langsung cepet banget mah, besok mah aku ini pakai baju apa ya mah, bilangnya gitu. Aku juga karena kemarin ada beberapa acara yang beragam, aku juga nanya ke mama, kenapa? Karena kalau acara-acara lain kan aku udah biasa ya, formal, bajunya ini. Untuk Keisha aku dari malam aku nyiapin sendiri. Aku udah kayak oke, makeupnya maunya yang gini gitu. Biasanya kan mama pasti nyuruh pakai ini apa di curly gitu. Tapi khusus hari ini aku jadi diri aku sendiri gitu. Dimana aku benar-benar nunjukin seorang Arin tuh aslinya. Kalau bukan karena mama, aku pasti nggak bisa juga meraih semua prestasi aku ini. Kenapa? Bukan karena biaya yang mama keluarin, tapi karena dorongan yang dia kasih gitu. Dia di apa ya? Dulu itu aku punya guru namanya Artika Sari Devi. Dia tuh mentor aku, dia artis gitu ya. Dia bahkan bilang hebat banget mamanya gitu. Yang hebat itu mamanya gitu. Karena mama udah berhasil mendorong supaya aku tuh cari hal-hal yang positif gitu, cari kegiatan yang positif. Aku juga dulunya agak sedikit ya nggak mau gitu, maksudnya
nggak mau nongol ke ke publik gitu, maksudnya di foto-foto tuh nggak mau gitu, bener-bener tertutup juga gitu. Tapi mama tuh bilang bukan soal cantik-cantikan loh kak, tapi itu hal yang positif, kita harus ada kegiatan positif terus. Makanya yang tadi aku bilang, yang tadi Kak Putra juga bilang kan, cari kegiatan-kegiatan yang positif. Yang tadi kalau Keisha suka melukis, lanjutin aja terus, karena itu tuh ngasah otak kita juga supaya dia makin kuat, dia semakin hidup gitu. Mama tuh nyuruh aku kayak gini bukan karena untuk dia, nggak ada untuk dia sama sekali. Kalau mama lagi ngarahin Keisha untuk ini itu tuh sama sekali bukan buat mama, itu buat Keisha ke depannya, buat mama aku juga kayak gitu. Dia kalau lagi marah sama aku, kak ini tuh bukan buat mami loh kak, buat kakak gitu. Terus aku disitu kayak oh iya benar juga. Tapi tadi main-main jalan-jalan kayak gitu capek nggak sih? Kalau seneng misalnya dia seneng diajak mau ke sini semangat, nggak ada rasa capek. Tapi kalau kalian mau besok ke rumah sakit ya udah, pokoknya tuh udah mungkin malas terus rumah sakit mah kepala mah ini mah kayak nggak tahu kan. Misal ke rumah sakit masih ada aja keluhannya. Tapi kalau tadi mau ke sini mau ke tempat berangkat biasa, iya udah semangat banget, udah senang, udah nggak ada rasa lelah capek kayak gitu. Dok kan pernah ke psikiater. Jadi aku intinya adalah dokter tuh bilang apa gitu. Nah, aku nggak terlalu bisa jelasin, tapi aku kalau sekarang kalau ada hal-hal besar, acara-acara besar, aku malamnya pasti sakit. Ininya kaku, tangannya kaku, badannya kaku gitu. Karena itu kalau mama tuh selalu dia kalau lagi nggak bisa ngurus aku gitu, maksudnya dia lagi banyak kesibukan nggak bisa dampingin, dia pasti kayak ya udah jangan dipikirin gitu. Dia pasti ngomong gitu karena mindset kan gitu. Semakin Keisha mikir kayak aduh besok ke rumah sakit gitu, itu semakin jadinya banget. Tapi kalau misalnya nih besok tuh Keisha tuh mau seneng-seneng, mau bermain sama temennya, sama adikmu, sama kakakmu, jadinya tuh udah sama. Harusnya kan biasanya pakai kursi roda, tapi mama aku nggak mau pakai kursi roda, maka namanya jalan-jalan mah. Aku jalan aja ya mah ya, tapi nanti gandeng sama mama ya, ini gitu. Katanya ke rumah sakit tuh pakai kursi roda, baru sampai aja mah kakiku sakit mah badanku sakit mah gitu. Karena dia senang sama kepengen jalan, nggak mau dipegang. Terakhir itu aku yang kayak gitu itu bayangin, cuman gara-gara aku tahu besoknya aku ngekos, jadi aku nggak pulang-pulang lagi. Jadi pas di rumah aku tiba-tiba sakit, badannya kaku. Terus ayah sambil kayak ya udah deh jangan ngekos dulu, kan kalau biasanya bapak gitu ya udah nyerah duluan gitu. Tapi mama yang kayak enggak ini mindsetnya gitu. Bener besoknya pas udah berusaha gitu aku ternyata nggak kenapa-napa. Jadi mindset harus berpikir positif ya, Positif terus. aku sehat, aku sembuh, aku sehat sendiri itu saya udah. Tapi emang ngelawan hal yang negatif susah sih. Kadang aku kalau apalagi di dunia seperti ini dengan penuh kamera itu, tiap aku kayak mam kok gini, mama aku tuh selalu kayak diputer gitu. Maksudnya dia selalu jangan mikir ke situnya, mana tahu ini, mana tahu itu gitu. Walaupun ada 1000 kenegatifan di luar sana, menurut dia justru kitanya yang positif aja gitu. Jadi jangan dibiarin negatifnya. Iya, berpikir positif ya. Bayangin aja ke rumah sakit kan, ya kita mau jadi lebih baik gitu. Jadi setiap mau berobat berarti Keisha lagi pernah sampai apa ya, kayak putus asa, aku nggak mau kayak gini terus mah, aku nggak mau ke rumah sakit terus mah, aku tuh capek mah gitu kak. Tapi menurut aku sakit ataupun yang lagi Keisha alamin itu bukan akhir dari segalanya sama sekali, karena semua orang itu punya
apa ya, jalan hidupnya masing-masing. Mana tahu aku misal ada temen Keisha, dia baik-baik aja, tapi kita nggak tahu kan dia itu bebannya di mana. Jadi selagi Keisha masih semangat, pasti Allah nggak akan ngasih beban yang lebih. Pasti selalu sesuai kemampuan Keisha dan keluarga. Kalau aku selalu yakinnya kayak gitu, setiap aku kayak kemarin tuh lagi lomba kan, kayak aduh lagi mahasiswa baru kan, beban ketemu dosen segala macam tapi harus ikut lomba. Ini udah kayak gimana, maju mundur kena gitu. Tapi aku yakin kalau misalkan aku diberinya ini berarti memang aku bisa ngelewatin itu gitu. Walaupun memang kadang di hidup aku ada stopnya ya, ada apa, mindset aku tuh ngeblok gitu, jadi dia nggak mau positif gitu, drop down gitu. Tapi itu cuman aku berhenti sejenak aja, tapi aku nggak kabur dari masalah gitu. Aku cuman berhenti, aku tarik nafas, aku istirahat, misal seminggu, aku lanjutin lagi. Karena memang kan ada di Al-Quran, kalau udah tertulis pasti nggak akan salah. Pasti kalau udah dikasih tahu nggak akan tidak sesuai kemampuan, pasti enggak. Pasti sesuai kemampuan Keisha. Pasti Keisha bisa. Alhamdulillah. Aku buktinya bisa. Ya. Alhamdulillah juga ini kalau malam, alhamdulillah ngaji surat Nabi Ayub apa Keisha? Kafi juga, alhamdulillah. Artinya kan bisa menenangkan hatinya Keisha. Kalau bosen bacain artinya. Kalau bacain artinya jadi lebih nyambung. Kalau Keisha kan sering ngaji katanya. Kalau ditambah baca artinya pasti lebih ngerti lagi. Kan aku pernah dinasehatin sama mama, pasti kita tuh dipermudah kalau kita tuh berpikir tuh maksudnya kita ngerti apa yang Allah maksud di Al-Quran itu kita pahamin. Aku setiap merasa susah, mama pasti diskusi sama aku, susahnya di mana, kenapa mikir kayak gitu, mungkin nggak kayak gitu, mungkin A, B, C. Jadi tiap ke rumah sakit Keisha mikirnya ya Keisha mau jadi lebih baik lagi. Ya. Asalnya kan setiap hari selama 2 bulan berturut-turut dari setiap hari, makanya mungkin biasanya udah. Terus kan ada efek sampingnya, vaksinnya muntah-muntah, terus ya badan sakit semua, lemes, jadinya mungkin kenapa ke rumah sakit lagi, kenapa gitu. Ya, tapi saya sering kasih masukan, kita berobat kita berobat supaya kita sembuh, makanya berdoa sama Allah nggak penyembuh ya, kayak gitu. Aku tahu sih, karena Keisha juga masih 12 tahun. Aku juga semua omongan ini tuh datang ketika aku umur segini ya. Dulu juga aku sama kayak Keisha, tapi yakin aja. Karena Keisha di umur 12 tahun ini udah ngalamin ini itu, pastinya nanti Keisha jauh lebih keren dari orang-orang di luar sana. Awalnya ini kan anaknya ini tuh pendiam, nurut, jarang, tapi karena sakit tuh jadi pemarah, suka main tangan, emosinya lebih itulah. Memang kalau kayak gini yang berjuang bukan satu orang doang. Iya. Emang berat. Lebih sensitif ini karena sekarang terus gampang nangis. Dulu aku juga pernah mengalami hal yang drop banget, tapi mama aku tuh karena itu tuh pertama kalinya terjadi sama aku gitu, jadi aku dulu dibully itu kan. Cuman ya mama berjuang bareng-bareng sama aku, dan emang semakin aku berdamai gitu ya sama diri aku sendiri, semakin aku yakin semua yang terjadi sama aku tuh memang udah ditakdirkan dan memang aku udah bisa ngelewatin gitu. Jadi semakin aku yakin gitu, semakin bisa dilewatin. Semakin Keisha mikir ya udah
makasih ya Allah udah Keisha bisa belajar hal baru dari apa yang Keisha alamin ini. Pasti semakin cepat, mungkin semakin gampang lewatin. Mungkin karena aku memang tidak mengalami, mudah untuk aku bilang hal-hal seperti itu. Cuman itu yang bisa aku sampaikan dari pengalaman-pengalaman aku sebelumnya. Lebih ke apapun yang Keisha lakuin, jangan pernah dipaksain kalau nggak nyaman. Tapi jangan pernah berhenti untuk ngelakuin hal-hal positif. Kayak tadi, ngaji, melukis, main sama Azam gitu. Kan kalau Azam main sama temennya terus bilangin aja, main sama kakak dong gitu. Makanya kan suka iri sama adiknya Azam kan, karena apa kan enak banget sih jadi Azam bisa main di luar, aku cuma di rumah, aku nggak bisa lari, aku nggak bisa jalan cepat kayak gitu. Makanya Kak nangis terusan gitu. Ya sabar, kamu main ya ayo main sama mama gandeng, ayo main di luar sama temannya gitu. Kak alhamdulillah juga di dekat ini Keisha pada main ke rumah, kasih mainan apa, jepitan rambut apa gitu. Iya, ajak main aja ke rumah, karena kalau Keisha nggak bisa lari-larian kayak Azam kan berarti Keisha beda emang. Ya udah biarin aja Azam tuh kena matahari, Keisha mainnya di rumah nggak kena matahari. Kan kemarin kan belajar, mama aku mau belajar lompat, aku kenapa kok gak bisa lompat, jatuh, belajar lompat, belajar lari, jatuh. Pengen lihat teman-temannya kok bisa lari kan. Ini kan sering aku ajak berjemur, kalau jam pagi itu berjemur kan dokternya juga nyaranin, Keisha jemur ya, kalau itu ya pagi ya, iya dok. Untuk Kakak Airin sama Ibu Putra, makasih banyak banget, makasih bikin Keisha bahagia dan bikin Keisha senang. Alhamdulillah banget Keisha. Aku hanya perantara. Alhamdulillah, semua Allah yang balas kebaikan kakak, ibu, ya bu ya. Alhamdulillah banget, makasih banget udah bikin Keisha senang. Namun lebih dari itu, Kak Arin juga memberikan sesuatu yang akan tinggal lebih dari 1 hari. Ia menghadiahkan alat-alat lukis, bukan sebagai benda, tetapi sebagai pesan bahwa Keisha boleh terus bermimpi, boleh terus berkarya, boleh terus menyalurkan perasaannya lewat warna, garis, dan imajinasi. Melukis menjadi ruang aman bagi Keisha. Tempat ia bisa bercerita tanpa kata, tempat ia bisa mengubah lelah menjadi warna dan harapan menjadi bentuk. Kak Arin tidak datang untuk mengatur suasana, ia datang untuk mengikuti dunia Keisha, mendengarkan, menemani, dan membiarkan kebahagiaan tumbuh dengan caranya sendiri. Tanpa tuntutan, tanpa ekspektasi, hari ini Keisha tidak datang untuk menang permainan, tidak datang untuk menjadi pusat perhatian. Hari ini, mimpinya adalah merasa ditemani, merasa diperhatikan, merasa bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangannya. Dan kehadiran Kak Arin menjadikan hari ini lebih dari sekedar agenda. Ia menjadikannya kenangan yang menguatkan. Bagi Keisha, ini adalah pengingat bahwa hidupnya tidak hanya tentang sakit dan proses medis, tetapi juga tentang tawa, karya, dan masa depan. Di Strength Beyond Limits, kami percaya kekuatan tidak selalu lahir dari pencapaian besar. Kadang ia lahir dari satu siang yang penuh tawa, dari satu mimpi kecil yang diwujudkan dengan kasih, dan satu kehadiran yang tulus dan konsisten. Terima kasih Kak Arin atas kebaikan yang tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga akan hidup dalam langkah-langkah kecil Keisha ke depan. Dan untuk Keisha, semoga hari ini menjadi pengingat yang lembut namun kuat, bahwa di luar sana selalu ada orang-orang yang baik yang percaya padamu dan akan berjalan bersamamu. Ini bukan cerita akhir, ini adalah satu langkah kecil
menuju kekuatan yang lebih besar.